Teman-teman sekalian, hari ini kita akan menyelami salah satu kisah kuliner Nusantara yang paling berani, paling unik, dan paling aromatik. Kita bicara tentang durian, si raja buah yang legendaris, yang aromanya bisa membelah kamar menjadi dua kubu, pencinta berat atau orang yang langsung menutup hidung. Kita semua tahu rasa durian itu seger, manis, legit, mewah. Tapi apa yang terjadi jika kemewahan itu berubah? Apa yang terjadi jika kita menemukan cara untuk mengawetkan durian dan justru mengubahnya menjadi sesuatu yang asam, gurih, dan sangat pedas? Bersiaplah, kita akan mengungkap rahasia tempoyak, sebuah warisan teknologi pangan yang lahir dari kearifan lokal di hutan-hutan Sumatera dan Kalimantan. Apa itu tempoyak? Ini bukan sihir, melainkan sains sederhana dan kecerdasan luar biasa. Tempoyak adalah daging durian yang difermentasi. Bayangkan, di musim panen, durian berlimpah ruah. Dulu tidak ada kulkas, tidak ada freezer. Bagaimana caranya agar kemakmuran ini tidak terbuang sia-sia? Jawabannya ada pada fermentasi. Masyarakat kita hanya perlu menambahkan sedikit garam ke daging durian, menutupnya rapat, dan membiarkan alam serta bakteri baik yang bekerja. Ini adalah solusi zero waste kuno yang brilian. Mereka tidak hanya mengawetkan, tapi mereka menciptakan rasa baru, identitas baru yang kini melekat kuat pada budaya makanan masyarakat Melayu dari Palembang, Jambi, hingga Kalimantan. Nah, di sini letak seninya. Tempoyak bukan hanya mencampur durian dengan garam, tapi tentang kesabaran. Garam yang kita tambahkan itu penting sekali, karena ia menyingkirkan bakteri jahat dan memberikan panggung utama pada bakteri asam laktat. Bakteri inilah yang akan memakan gula durian dan menghasilkan asam yang kita cari. Durian yang tadinya manis, kini mulai mengeluarkan karakter asam yang tajam. Kamu perlu tahu, usia tempoyak itu menentukan rasa loh. Yang baru 3 hari, rasanya masih manis kecut, enak untuk dicocol langsung. Tapi yang sudah menginap lebih lama, yang sudah seminggu atau bahkan sebulan, itu dia harta karunnya. Aromanya kuat, asamnya nendang, dan siap diolah menjadi bumbu masakan yang luar biasa. Tentunya tempoyak tidak dimakan polos. Kekuatannya ada pada kemampuannya bisa berpadu dengan bahan lain. Mari kita kenalan dengan trio hidangan legendaris yang menjadikan tempoyak sebagai pahlawannya. Yang pertama, si cepat dan si ringkas, yakni sambal tempoyak. Cuma dicampur cabai rawit, sedikit terasi, dan gula. Rasanya ada asam, pedas, dan duriannya menguar. Ini adalah sambal cocolan favorit yang langsung menggugah selera. Yang kedua, si masterpiece Palembang Jambi, yakni ikan patin tempoyak. Ikan patin yang dimasak dalam kuah kuning kental berbumbu tempoyak. Asamnya itu luar biasa. Ia memotong rasa amis ikan dan menghasilkan kuah yang kaya, fresh, dan begitu mengenyangkan. Dan yang ketiga, si bungkus rahasia, yakni brengkes tempoyak. Ikan, tempoyak, dan bumbu dibungkus dalam rapat dengan daun pisang, lalu dipanggang atau dikukus. Semua aroma terperangkap di dalamnya. Saat dibuka, wangi durian, asam, dan rempah langsung menyergap. Mengapa tempoyak begitu penting? Karena ia adalah cerita tentang filosofi hidup. Ia adalah bukti kearifan menghadapi tantangan. Saat alam memberikan limpahan durian, kita tidak menolaknya, tapi kita mengolahnya agar bisa dinikmati sepanjang tahun. Tempoyak adalah simbol ketahanan pangan dan kreativitas. Dan lihatlah kontras rasanya. Di saat kuliner global berusaha seragam, tempoyak menawarkan kompleksitas. Ia manis tapi asam,
Ia berbumbu tapi aromanya durian. Ini adalah identitas yang kuat yang hanya bisa kamu temukan di jantung Nusantara. Tempoyak bukan hanya lauk pauk, ia adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan leluhur kita dengan cara mereka memandang alam dan pangan. Ia adalah warisan yang tak ternilai. Di tengah hiruk-pikuk makanan cepat saji, mari kita lestarikan rasa-rasa unik seperti tempoyak. Karena di dalam setiap sendok asam gurihnya tersembunyi kekayaan sejarah, teknologi yang cerdas, dan identitas budaya yang sangat kita banggakan. Jadi, untuk kamu yang belum pernah mencobanya, coba cicipi hasil transportasi ajaib dari Raja Buah ini ya.